Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Atfatan ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji. Kang paring rahmat lan kenikmatan rina wengine tanpa pitungan. Rina wengine tanpa pitungan. Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter ndongeng nulis lan maca. Tembe mburine bakal sangsara. Tembe mburine bakal sangsara. Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke. Kafire dewe dak digatekke yen isih kotor ati akale. Yen isih kotor ati akale. Gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya. Iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan nista. Mula ati peteng lan nista. Ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane. Nur pindalake iman tauhide bagus sangu mulya matine. Bagus sangu mulya matine. Kang aran
soleh bagus atine krana mapan mune laku tarekat lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyalikin wal malaikatil muqarrabin khususan musanna makitiyat Syekh Muhyiddin Ibn Arabi wa khususan lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah, membahas tentang mukhatabatut ta'lim wal altaf bisiril Ka'bah minal wujud wat tawaf, yaitu membahas tentang sebuah ajaran-ajaran yang telah diperoleh oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dengan mendapatkan ilmu-ilmu asrar ilahiyah, sehingga terbukalah tentang siril Ka'bah, ya, rahasia Ka'bah, minal wujud, dari wujud, wat tawaf, dan tawaf. Semalam kita sudah membahas, ya, ada 8 nazom, ya, 7 nazom yang sudah kita baca. Malam ini kita akan melanjutkan, ya, kita mulai dari wallahi ma ja'ana binasin wala atalana illa bima la yabinu, gitu. Karena darurat syair menjadi yabin, ya. Wallahi, demi Allah, ma ja'a binasin, ya, tidak datang sebuah nas. Nas itu teks, ya. Kalau kita maksud nas itu adalah ayat-ayat Al-Quran, maka Al-Quran itu sebagai teks atau nas yang menjadi kalamullah. Wala atalana, dan tidak datang kepadaku, illa bima, kecuali dengan sesuatu, la yabinu, yang tidak, ya, tidak terang, tidak jelas. Ini maksudnya bahwa Syekh Ibnu Arabi menyampaikan, demi Allah, ya, tidak datang sebuah nas dan juga tidak datang kepadaku. Ku itu lana, itu kami, itu kepada mu'alifnya yaitu Syekh Ibnu Arabi, illa bima la tabinu, ya, kecuali dengan sesuatu yang
belum jelas ya, ini maksudnya untuk menggali makna-makna nas ini ya, itu perlu proses perenungan dan juga riyadhah mujahadah. Ini kalau dalam bahasa tasawuf ya. Dalam bahasa tasawuf itu maksudnya begini. Nas Al-Qur'an maupun nas-nas kitab ya, terutama kitab tasawuf yang falsafi atau kitab-kitab hakikat, itu nasnya terkadang bisa dibaca tapi menggali maknanya itu tidak gampang, tidak mudah. Maka kalau melihat nas ta'til ya akan sulit bisa menggali kedalaman maknanya. Nah, maka dari itu untuk bisa menggali mutiara-mutiara dari nas-nas, baik nas yang dimaksud itu adalah ayat-ayat Al-Quran, bahwa di balik nas-nas ayat Al-Quran itu ada makna lahir, ada makna batin. Makna lahir ya sebagaimana yang dituangkan oleh para penerjemah. Makna batin itu makna yang diperoleh oleh seorang salik dalam memahami ayat. Dari proses perenungan dengan menyucikan lahir dan batin, akhirnya menemukan makna-makna baru. Begitu juga ya, membaca kitab teks Ibnu Arabi, membaca kitabnya Al-Jili, membaca kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kalau melihat nas zahirnya ya nampak sederhana. Kalau dibaca oleh orang yang paham alin nahwu ya tentu tidak lepas dari kaidah jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah ya. Tapi makna yang terkandung di dalam kalimat per kalimat ya dalam kitab tersebut itu ternyata ya memiliki kedalaman makna dan hanya bisa diperoleh oleh orang yang mendapatkan anugerah kefutuh dalam memahami kitab tersebut. Itu. Jadi sudah banyak dicoba ya orang-orang yang memiliki kepakaran ilmu nahwu shorob misalkan membaca teks kalimat Ibnu Arabi, kitab-kitab Ibnu Arabi, Syekh Abdul Karim Al-Jili ya, kemudian juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu kalau dirinya tidak pernah, istilahnya ibaratnya gini, kalau dirinya tidak pernah jegur atau masuk ke dalam samudra, kemudian di dalam samudra itu merasakan dinamika bagaimana proses mencari sebuah mutiara gitu. Maka ketika membaca teks tanpa memiliki keahlian atau pengalaman merasakan proses mencari mutiara di dalam laut, di dalam samudera, maka sulit untuk menjelaskan. Ya, contoh lain konkretnya begini. Ada buku bimbingan manasik haji. Terus ada orang yang bisa baca. Ya, dia menjadi seorang trainer. Tapi dia haji belum pernah. Umroh belum pernah. Tapi dari teori ilmu yang ada di buku manasik ini jelas. Maka hasilnya bisa dibandingkan antara orang yang memberikan bimbingan manasik dari proses membaca buku dengan orang yang dia membaca buku tapi juga sudah merasakan proses perjalanan haji dan umroh mulai dari kampung sampai bandara Jakarta, sampai Jeddah, sampai proses ke umroh gitu kan, atau tawaf. Nah, itu dalam menceritakan tentu beda rasanya. Kalau yang pertama tadi ya dia bisa menyampaikan ya karena
masih sebatas kira-kira, karena sesuai dengan panduan. Tapi kalau orang yang sudah merasakan umroh dan haji, ketika menjadi pembimbing, oh dia sangat menjiwai proses persoalan teknis di lapangan, kemudian bagaimana nanti pakai pakaian ihram di bandara Jeddah, gitu kan. Nah, ini kalau orang yang sudah pernah ke sana itu tahu gambaran secara detail. Nah, ini kira-kira yang dimaksud oleh Ibnu Arabi adalah demi Allah, ya, sebuah nas yang datang, ya, dan juga apa yang diberikan kepada kami, ya, yaitu ternyata perlu pendalaman makna, perlu penggalian proses perenungan supaya bisa menemukan intisari atau mutiara-mutiara di balik kalimat itu. Maka kalau kaitannya dengan umroh, kaitannya dengan tawaf, ya tentu bisa dipahami kalau yang menjelaskan soal proses tawaf itu orang yang belum haji dan umroh, ya pasti dia berdasarkan pemahaman, tidak berdasarkan rasa. Nah, para sufi di dalam menjelaskan proses umroh itu pakai rasa karena sudah merasakan, dan juga pakai ilmu karena sudah memahami teori. Jadi teori ilmu yang selanjutnya diamalkan, ya, kemudian merasakan langsung. Itu istilahnya apa yang disampaikan, apa yang dirasakan oleh para sufi adalah prosesnya, ya, diibaratkan seperti itu tadi, antara orang yang menjadi pembimbing umroh hanya berdasarkan buku juknis, dengan orang yang membimbing umroh atau haji, dia berpegang pada juknis dan juga merasakan proses umroh secara real, ya, di lapangan. Hal daka ilan nur, hal apakah daka, ya, itu ilan nur kecuali cahaya, khafat ringan bihi dengannya, anwaruhum cahaya mereka, wanahnu dan bermula kami, ya, itu ma'un, ya, air, mahinun, mahin itu air yang rendah. Ini maksudnya haldaka ilan nur, bahwa apa yang dirasakan oleh orang-orang yang mendapatkan pengalaman spiritual ketika sedang tawaf, itu semua adalah cahaya yang sedang dirasakan. Maksudnya bukan cahaya fisik, tapi cahaya rohani yang menerangkan hati, akal, dan jiwanya. Wa nahnu, sedangkan kami, ini sebagai sikap tawaduknya Ibnu Arabi, ya, ma'un itu air, mahinun yang sangat rendah. Jadi memposisikan, ya, dirinya sebagai, ya, sesuatu yang masih hina dibandingkan dengan cahaya-cahaya ilahiyah, ya, yang bisa menerangi, menerobos ke dalam hati orang-orang yang dicintai oleh Allah. Fanjadaba syai' ila misli, maka sesuatu itu bisa naik, ya, sepadan dengannya. Ya, maksudnya sama-sama hamba Allah, ya, sama-sama hamba Allah, atau sama-sama orang sedang tawaf, itu secara fisik nampak sama. Oh, dia muter keliling sama. Atau kalau dia profil penampilan, secara penampilan sama, dia sama-sama, ya, nampaknya,
ya orang yang disebut ustadz gitu. Ya bajunya baju ustadz, pakaian ustadz. Tapi kualitas rohani antara dua orang ini tentu beda. Yang satu hanya sebatas belajar ilmu-ilmu lahir, sementara yang satu memiliki kualitas ilmu lahir dan batin. Maka inilah yang akhirnya kalau orang tersebut itu dicintai oleh Allah, itu bisa diangkat, ditarik oleh Allah. Ya, begitu juga orang yang sedang tawaf. Ya. Maka kalau tawafnya hanya berdasarkan ilmu-ilmu fikih, ilmu syariat, maka ya tawafnya hanya sekedar untuk memenuhi syarat rukun daripada tawaf. Tidak ada kegelisahan, kerinduan di dalam hatinya. Tidak ada sebuah rasa ingin tahu. Ini sebenarnya apa rahasia dari Ka'bah ini? Apa rahasia dari proses tawaf ini? Apa rahasia Hajar Aswad ini? Apa rahasia makam Ibrahim? Ya. Ini tentu setiap orang berbeda-beda. Ya, ada yang cukup, ya sudahlah, yang penting saya kan ngikutin mutawif aja. Nggak pernah berpikir secara kritis, filosofis, ya, berpikir kritis, analitis, filosofis. Ini penting. Jadi kalau berpikir kritis, analisis, filosofis, itu ketika melihat proses tawaf, ada apa kok begini? Apa rahasianya? Nah, kalau pada saat kita tawaf itu memiliki kegelisahan rohani yang demikian, maka orang-orang yang demikian itu ya sebagai pertanda akan mendapatkan limpahan asror-asror, limpahan ilmu-ilmu rahasia itu sangat dekat gitu. Karena dia sudah didasari dengan kegelisahan rohani, rasa ingin tahu. Maka jika demikian, fanjadaba, Allah akan menarik untuk memberikan pencerahan-pencerahan rohani seperti itu. Wa kulluna abdun, semua kami ini hamba, nggak punya daya kekuatan apa-apa. Ketika tawaf ya sama semua di hadapan ketika dia sedang tawaf ini. Ya, apalagi zaman Ibnu Arabi dulu, tentu abad 12-13 ini kan ya lingkungan Masjidil Haram dan Ka'bah kan tidak semewah sekarang ya. Dulu sifatnya masih apa adanya. Nah, tapi tetap ramai karena kan menjadi pusaran ya spiritual ya umat seluruh dunia, ya banyak orang yang berduyun-duyun untuk bisa melakukan haji atau umroh. Jadi wa kulluna abdun, semua kami ini hamba. Gitu. Tapi di antara hamba ada yang rohaniahnya dibuka oleh Allah, dibuka asrornya, dikasih dibuka akses ruhaninya sehingga mengalirlah ilmu-ilmu rahasia ketuhanan. Ada yang seperti itu. Ada yang tidak. Gitu. Ada yang tidak. Atau ada yang mambu. Mambu itu ada yang bau. Oh ya, ini kok rasanya beda lain ya. Gitu. Gitu. Jadi wa kulluna abdun, semua kita semua ini adalah hamba yang tidak punya daya dan kekuatan. Semua kembali kepada Allah. Kalau memang jatah kita itu akan mendapatkan rezeki lahir dan batin, ya pasti akan merasakan rezeki itu. Tapi kalau memang dasar rezekinya itu lahir tok, ya, ilmu syariat-syariat tok, ya sudah, berarti memang rezekinya di situ. Maka ketika kita bisa tahu, oh ternyata ada yang diberikan rezeki lahir batin,
ada yang sebatas diberi rezeki lahir toh, ya. Tentu ini bisa menjadi penyemangat kita untuk ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibukakan ya rezeki rohani lahir dan batin itu. Ladaihi, ya kita semua hamba. Ladai di hadapan Allah Subhanahu wa taala makinun, ya. Ladaihi itu di hadapan Allah makinun, yaitu zat yang maha kuat. Jadi Allah itu sebagai zat Tuhan semesta alam yang maha kuat, ya, yang segala-galanya gitu. Jadi kita memposisikan sebagai seorang hamba yang lemah, yang hina, ya, yang tidak punya daya apa-apa. Nah, ini kemungkinan untuk mendapatkan pencerahan rohani itu mungkin. Tapi kalau dia hamba, tapi di dalam kehambaan ini ada rasa angkuh. Angkuh itu, alah itu ilmu gampang, saya sudah tahu. Nah, ini namanya gitu. Suruh belajar itu nggak penting. Gitu. Angkuh, sombong, merasa ilmu saya sudah cukup. Gitu. Nah, orang-orang yang masih diliputi penyakit-penyakit seperti ini, ya, itu di hadapan yang maha kuat, itu egonya akan rontoh, akan runtuh. Oh ya, banyak sekali yang kemarin sudah saya ceritakan, ya, cerita-cerita unik, ya. Sebenarnya ini ya bisa dibuat untuk sebagai sebuah pengalaman, ya, dari proses orang haji dan umroh itu unik-unik pengalamannya. Maka ada orang yang kemarin saya ceritakan bahwa orang yang merasa senior, orang yang merasa hebat, ya, menunjukkan keakuan, kesombongan pada saat tawaf itu runtuh, akan ditunjukkan oleh Allah. Yang kemarin saya cerita, ya, pada saat tawaf wada itu ada orang yang memang dia setiap tahun itu haji dan sudah senior, ya. Nah, dia nggak mau bareng-bareng karena merasa sudah tahu soal seluk-beluk wilayah Masjidil Haram. Gitu. Ternyata apa yang terjadi, memisahkan diri, dia sama sekali untuk melakukan tawaf sekali putaran tidak bisa. Ini cerita yang kita tahu setelah selesai semua. Gitu. Ini kenapa? Ya tadi ada keakuan, kesombongan. Ini nggak boleh. Maka di sini wa kulluna abdun ladaihi makun. Kita ini hamba semua di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Jangan sekali-sekali merasa hebat, merasa. Terus yang kedua, ya, yang rombongan saya itu ya senior-senior semua. Ya, dilalahnya saya itu kok tertinggal. Menurut saya ketertinggalan saya itu nggak jauh, hanya keselip berapa orang terus saya kejar nggak ketemu. Sampai muter, sampai saya lari-lari gitu karena jangan sampai ketinggalan. Ternyata teman-teman yang rombongan yang saya terpisah ini, tiga-tiganya ini tidak meneruskan. Hanya baru dapat 2 putaran atau 3 putaran, terus dia pulang. Karena pada saat setelah haji itu orang tawaf wada itu kan hampir serentak itu. Akhirnya dia pulang. Nah, kemudian menggunakan kaidah tadi, mencari madhab yang membolehkan. Nah, ini tipu daya nafsu cukup lembut sekali di sini. Ya, sedangkan ada lagi yang satu lagi, dia sepuh pakai kursi roda. Anehnya selesai 7 kali putaran itu. Ya, akhirnya apa yang disampaikan Ibnu Arabi, saya bisa membenarkan, ya. Wa kulluna abdun
lataihi makin. Jadi kita itu sebagai hamba yang hina, yang nggak punya daya apa-apa, kita di hadapan zat yang maha kuasa. Jangan sampai muncul keakuan, muncul kesombongan, muncul merasa hebat, pasti runtuh, akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin ya sudah saya kisahkan ya, ada seorang yang dia mau mencium Hajar Aswad, karena secara fisik mendekat ke pinggiran Hajar Aswad nggak mungkin ya. Dia hanya berdiri sekitar ya 4 meteran lah, memohon sebagai hamba yang lemah, ya mohon pertolonganmu ya Allah supaya bisa mencium Hajar Aswad. Dan terbukti depan Hajar Aswad itu bisa membuka, terus orang ini langsung bisa mencium Hajar Aswad dengan sepuasnya. Nah, ini contoh bahwa ketika posisi kita di ring zona Ka'bah Baitullah, jangan sekali-sekali memunculkan keakuan, keegoan, merasa kuat, merasa hebat. Dan banyak lagi cerita-cerita tadi. Ini cerita lain dari teman yang menyampaikan ke saya. Iya, dia secara fisik ya termasuk besar dan keker. Tapi pada saat dia ingin tawaf dengan merasa fisiknya besar, keker gitu kan, bisa mengalahkan yang dari Afrika, Mesir gitu. Ternyata apa yang dia sampaikan ke saya? Terpental jauh gitu. Setiap mendekati terpental gitu. Nah, ini jadi tidak boleh muncul keakuan. Wah, saya kan fisik saya kuat gitu, pasti bisa. Ternyata tidak, terpental. Jadi ini menarik apa yang disampaikan oleh Ibnu Arabi dengan cerita-cerita yang berada di seputaran Ka'bah itu sangat relevan sekali. Dan ada juga kisah nyata ya, kisah nyata orang yang dalam melaksanakan haji itu entah ini kenapa dia terpisah dari rombongan. Kemudian orang tersebut dibantu, ditanya, apakah Bapak sudah tawaf? Belum. Akhirnya diajak tawaf. Selesai tawaf, kemudian diantarkan di tempat sa'i, mas'a. Terus ditanya, Bapak tadi waktu tawaf melihat Ka'bah? Orang ini jawab, saya sama sekali tidak melihat Ka'bah gitu. Padahal dia tawaf melilingi Ka'bah, selesai tawaf ditanya, saya tidak melihat sama sekali Ka'bah. Ini fenomena apa ini? Ada apa ini? Ini kan sangat unik sekali. Wong dia dipegang tangannya oleh teman saya keliling Ka'bah, selesai tawaf ditanya, sama sekali nggak melihat Ka'bah. Gitu. Jadi banyak sekali ya cerita-cerita yang ada di sekitaran Ka'bah. Pernah ada juga cerita menarik ya. Mungkin ini orang yang hubud dunianya cukup tinggi. Terus mungkin khawatir duitnya hilang. Duitnya dimasukin tas, dimasukin ke dalam. Selesai tawaf hilang. Padahal logikanya nggak mungkin kalau ada, misalkan ada copet, ada apa ya, itu kan posisi di depan. Itu bisa hilang. Wa'lam bishawab. Ini ya banyak sekali hal-hal yang seperti ini gitu. Ini maka posisi kita ya ketika sedang tawaf ini wa kulluna abdun ladaihi makinun hala ra'au, apakah mereka lihat malam yarau ma sesuatu lam yarau yang mereka tidak lihat.
annahum sesungguhnya mereka tofu mereka tawaf bima dengan sesuatu tifna kami tawaf walaisu dan mereka bukan bitinin dengan tanah. Ini ya penjelasan Ibnu Arabi berikutnya ini semakin mendalam ya bahwa banyak sekali orang yang menyaksikan sesuatu yang tidak nampak. Ro'au malam yaro. Mereka melihat sesuatu yang tidak dia lihat. Annahum tawafu. Mereka tawaf bima tifna. Sebagaimana kita tawaf. Walaisu bitinin. Dan mereka bukan bitin. Ya. Tinin itu ya tanah. Maksud walaisu bitinin ya mereka bukan tanah ini berarti kalau manusia biasa insan basari ini zat fisiknya itu kan dari 4 unsur air, api, angin, tanah. Maka ini kita diciptakan min sulalatin min tin di dalam Al-Quran. Tapi ini Ibnu Arabi menggunakan walaisa bitinin. Artinya bahwa ketika sedang tawaf itu ada yang bareng-bareng tawaf tapi mereka bukan dari kalangan manusia yang tercipta dari tanah. Di laisu bitinin itu adalah orang-orang rohani atau para malaikat yang mereka sedang tawaf bersama-sama. Maka di sini ra'au malam yarau itu. Mereka melihat yang tidak pernah mereka lihat. Mereka melihat sesuatu yang tidak dilihat. Itu. Ya, kemudian penjelasan yang lebih jelas walaisu bitinin dan mereka bukanlah dari unsur tanah. Berarti mereka bukan manusia ya, karena kalau manusia unsurnya dari air, api, angin, tanah, berarti dengan kata lain ya mereka adalah para malaikat ya, atau orang-orang rohani atau para nabi-nabi terdahulu. Itu bisa jadi ya mereka sedang tawaf bersama di Masjidil Haram itu. Lau juritil altafu minna istawa ya. Lau jurida andai ya dimurnikan ya. Al-altafu apa kelembutan minna dari kami istawa. Istawa itu ya sama. Istawa itu bisa bersemayam. Alalladzi atas sesuatu khafu yang mereka anggap ringan bi dengannya atau ifina orang-orang yang tawaf. Qad suhumu ayyazhalu haqqu man sakharahu lahu alamin. Ya, mereka ya ayyazhalu mereka tidak tahu atau bodoh haqqu man yaitu kebenaran orang-orang qad sakharahu lahu yang Allah telah menundukkannya ya, al-alamina pada alam semesta. Jadi banyak orang lam yajhalu, orang yang tidak mengerti haqqoman, yaitu hakikat orang-orang yang dicintai oleh Allah yang sama-sama sedang tawaf di sana. Kan kalau kita tawaf ini kan sebatas kita mengetahui apa yang kita lihat. Ya, padahal menurut Ibnu Arabi banyak unsur-unsur dari bukan dari manusia yang ikut tawaf. Bahkan juga mereka juga kadang tidak mengetahui ada manusia-manusia terpilih yang ada di sana, haqqoman. Orang-orang yang sudah terpilih, yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah. Itu tidak tahu. Ya, ayat sahadu. Kaifalahum wa ilmuhum annani ibnu ladzi kharru lahu sajidin. Bagaimana
lahum kepada mereka, wa ilmuhum dan ilmu mereka, annani sesungguhnya aku, ibnul ladzi anak dari seseorang, kharru yang mereka pingsan lahu kepada Allah, sajidina dalam keadaan sujud. Ini maksudnya kaifalahum, bagaimana kondisi orang-orang tersebut ya, dan ilmu mereka, wa ilmuhum dan ilmu mereka, annani ibnul ladzi kharru lahu sajidin, bahwa kami Ibnu Arabi ini atau orang-orang muhakkikin itu termasuk genetik ya. Ibnu itu genetik. Ilmu kita memiliki genetik dengan orang-orang yang merasakan proses fananya Nabi Musa alaihissalam ketika dinampakkan oleh Allah ya, kemudian tersungkur, pingsan ya, dalam keadaan sujud. Ini maksudnya bahwa orang-orang yang belajar ilmu hakikat ya, suatu ketika merasakan proses tahapan spiritual itu akan merasakan fana billah. Maka ketika sampai pada fana billah ya, ini diibaratkan kharru lahu sajidin, orang yang pingsan ya, bersujud kepada Allah ya, dalam keadaan sujud. Nah, ini peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam ya, ketika Allah sedang tajalli pada sebuah gunung, kemudian Musa tidak kuat, terus jatuh pingsan ya, dalam keadaan sujud. Ini artinya makna dari gambaran ini itu sebenarnya gambaran orang-orang yang sedang mengalami fana billah hingga sampai pada baqo billah. Waqtarafu, dan mereka mengenal, ba'da i'tiradin, setelah menentang. Ya, terkadang orang kalau sudah dibuka, awalnya menentang, kemudian dibuka pintu batiniahnya, dia menjadi ngerti, menjadikan alat. Ala walidina, atas orang tua kami, bikaunihim, sebab keadaan mereka, jahilina, yaitu dalam keadaan bodoh ya. Mereka itu banyak orang-orang yang menentang tentang ajaran-ajaran hakikat ya, karena faktor ya kebodohan tadi. Wa ablasa sahsu alladzi qad aba, dan seseorang itu akan menjadi bingung ketika dia semakin menentang. Nah, contoh misalkan orang yang menentang ajaran Ibnu Arabi ya, dan para ulama-ulama muhakkikin yang lain. Ini wa ablasa sahsu alladzi qad aba, dan semakin bingung asahsu seseorang alladzi qad aba, yang telah menolak. Gitu. Wa kana lil fadli minal jahidin, wa kana, dan ada lil fadli bagi keutamaan minal jahidin, dari orang-orang yang ingkar, padahal ada anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang dicintai. Akan tetapi mereka qad aba, menolak. Kenapa menolak? Karena minal jahidin, orang-orang yang ingkar. Ya, faktanya orang-orang yang ingkar dengan ilmunya Ibnu Arabi, ingkar dengan ilmunya Syekh Abdul Karim Al-Jili ya, itu pasti mereka tertutup hatinya. Itu tertutup hatinya sehingga tidak bisa memahami ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ulama-ulama muhakkikin ini ya, karena dia qad aba ya, sungguh dia telah menolak abah. Kenapa? Karena minal jahidin, orang-orang yang menentang, orang yang menganggap Ibnu Arabi ilmunya sesat, kan ada, dan dia punya pengikut. Nah, tapi ada juga ulama-ulama yang menjadi pengikutnya Ibnu Arabi ya, bahkan kalau kita lihat pengikut Ibnu Arabi ini lebih berkembang di Eropa, di Amerika tinimbang di Timur Tengah, karena di Timur Tengah masih ada efek
salah memahami ajaran Ibnu Arabi. Tapi di Timur Tengah ada komunitas Ibnu Arabi Society. Ini setiap negara itu sudah punya perwakilan dan setiap tahun rutin mengadakan simposium. Nah, di Nusantara ini ya jejak-jejak para pengikut Ibnu Arabi adalah para masyayikh muhaqqiqin, mulai dari Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Abdul Rauf As-Singgili, termasuk Syekh Nuruddin Ar-Ramiri yang mengeluarkan fatwa sesat terhadap ajaran wujudiyah. Juga beliau sebenarnya merujuk pendapatnya pada Ibnu Arabi. Kemudian Syekh Muhyi Pamijahan, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Nafis Al-Banjari, Syekh Daud Al-Fatani. Ya. Ini semua adalah ulama-ulama muhaqqiqin yang ada di Nusantara. Itu adalah ulama-ulama abad ya 17-18. Termasuk Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Ya, tentu di abad 21 ini ya harus muncul generasi follower-follower Ibnu Arabi yang semakin berkembang ya seiring dengan perkembangan ya teknologi dan informasi, karena dunia sudah terbuka ya. Qad suhumu annahum qad usimu min khata'il muhtiin. Mereka sayang sekali ya tidak bisa memahami bahwa mereka telah dijaga oleh Allah dari kesalahan orang-orang yang salah. Artinya orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan bimbingan oleh Allah dalam menulis ilmu, dalam mengurai sebuah ilmu, itu mendapatkan bimbingan lahir batin dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga qad usimu min khata'il muhtiin. Ya, mudah-mudahan kita yang bodoh ini tapi didasari mahabbah kita terhadap Ibnu Arabi, terhadap ajarannya, mudah-mudahan menjadi wasilah kefutuhnya ilmu kita di dalam mengkaji kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Jadi kita hanya punya modal mahabbah dengan Ibnu Arabi dan juga ilmunya, mudah-mudahan ini menjadi wasilah kefutuh kita. Ya, terima kasih. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم